di podcast 27 Minutes with Kak Sherly. Ya, Kak Sherly lah, Kak Sheryl cenah, oke? Salah mulu kayaknya. Iya. Aduh, katanya harus ganti nama. Enggak, jangan boleh. Itu pemberian dari orang tua ya. Oke. Jadi aku harus berupaya lebih keras untuk menghafal nama Kak Sheryl. Oke, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol soal apa ya, karena kita lagi di suasana Ramadan gitu ya, kita flashback dikit kali ya ke masa kecil kita dulu, kita ngapain, terus apa hal-hal yang kita sukai gitu di waktu masa kecil. Jadi apa sih hal-hal dulu waktu kecil, waktu Ramadan tuh biasanya seringnya ngapain? Biasanya sih yang paling dinanti tuh banyak anak-anak kecil tuh yang main takbiran di sekitar rumah ya kan. Mereka heboh banget, mulai dari tengah malam sampai menuju sahur. Mereka pada bangunin orang-orang tuh, dan seketika lampu-lampu tuh pada nyala karena mereka terbangun sama anak kecil-kecil. Terus juga mau buka puasa biasanya kan ada suara-suara azan yang berbeda, suara ngaji yang berbeda, itu bikin kita lebih ambience-nya kayak lebih apa ya, kerasa banget gitu loh. Ramadan banget gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan kita lebih banyak ngeluangin waktu di jalan atau di mana, jadi kita kurang menikmati banget gitu kan suasana Ramadan. Bener, kita makin tua nih rasanya kayak aduh, kangen ya masa-masa masih muda di mana kita masih kayak super duper excited untuk main-main dengan suasana Ramadan gitu. Api biasanya. Yes. Oh, itu seneng banget sih main kembang api. Aku dulu kecil tuh bisa-bisa setiap hari tuh pengennya main kembang api mulu, kemana-mana misal lihat ada anak main kecil main kembang api, aku jadi pengen juga. Bareng tetangga gitu kan. I see. Kak Sheryl, kalau bedanya nih, apa hal yang paling menonjol perbedaan dari Ramadan waktu kecil dengan Ramadan saat ini nih, di usia kita yang saat ini? Usia yang udah mulai menginjak umur 20. Jadi kalau dulu nih, aku lebih senangnya tuh masa-masa Ramadan waktu kecil tuh, anak kecil tuh pada ngumpul banget gitu loh. Udah mau buka puasa atau mau sahur itu mereka pada heboh-heboh sendiri gitu kan. Tapi aku cuma bisa lihat dari dalam rumah aja, karena kan anak perempuan kan, jadi mereka lebih banyak yang di luar tuh cowok-cowok gitu yang bawa kentengan apa gitu kan. Bener pada bangunin orang-orang sahur semua, seketika lampu tuh pada nyala semua, bener-bener kayak rame banget. Ambience-nya kerasa banget ya Ramadan. Kerasa banget, dan itu kayak berlalunya cepet banget. Tiba-tiba udah dewasa, tiba-tiba udah kayak nggak pernah karena kecapean gitu, meskipun ada kentongan atau apa itu lewat, itu kayaknya kalau nggak karena alarm atau dibangunin baru aku bisa bangun gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kita kan anak kecil kan gampang bangun gitu. Terus kemudian kalau waktu menjelang buka puasa, kebanyakan dari dulu masa kecil aku tuh nungguin orang-orang itu kayak excited banget gitu loh. Udah denger suara ngaji-ngaji yang beda. Terus di jalan mulai rame, ada orang ngabuburit gitu kan. Banyak orang jualan seketika. Entah dari mana tiba-tiba tuh banyak orang jualan, dan aku tuh selalu masa kecil tuh pengen cobain semua yang ada di situ. Jadi entah itu ada makanan jadul yang kecil-kecil itu, yang lembut-lembut itu makanannya, dari yang mulai yang itu. Pernah juga aku naksir sama salah satu makanan, dan ternyata itu makanannya pedes banget. Tapi aku pengen cobain. Oh, gak bisa makan pedes ya? Kenapa? Waktu itu kan masih kecil. Udah aku makan waktu itu, udah bener kayak pedes banget kan, dan biasanya aku nggak jadi puasa karena diare. Wow, super impresif ya. Itu antara masa kecil aku yang sengaja cari alasan. Modus banget sih, biar nggak puasa, nggak sanggup. bisa. Gitu. Jangan ditiru guys, jangan ditiru ya, jangan. No, ya itu alibi masa kecil biasa lah gitu. Enggak, kalian pasti kayak gitu. Ada aja. Pasti ada kenakalan kita dulu waktu kecil di bulan Ramadan ya. Alasan aduh nggak kuat, aduh ada alasan panas nih atau apa, pusing, tiba-tiba udah mokel aja nih. Aku dulu juga inget banget sih, dulu aku kayak kelihatannya masih awal-awal puasa, jadi mungkin agak lupa antara waktu puasa dan nggak puasa gitu. Jadi minum aja gitu. Aku ada Yakult kan di kulkas, kayak kelihatannya enak nih Yakult. Ini nggak apa ya merek, kayak terus habis itu kayak oh ya udah, aku keluar sambil minum Yakult, terus kayak ibu kayak kaget gini, kakak kamu kok minum Yakult gitu? Emang kenapa? Loh ini tuh waktunya puasa. Wah, aku langsung heboh, langsung ya udahlah batal. Tapi ada lagi satu hal yang bikin biasanya kelupaan, permen. Oh iya. Biasanya permen tuh ada aja di kantong gitu kan. Tiba-tiba enak jalan atau gimana, tiba-tiba makan aja begitu. Pada teman-teman pada liatin kita kok ngunyah sendiri, loh nggak puasa. Kita alasan,
oh iya ini tadi pagi aku apa Nggak nggak sahur, gitu. sahur, atau mungkin iya tadi pagi aku ini Diare. Tiru ya guys. Iya, iya, iya. Kayak gitu deh. Seru sih mengingat masa-masa Betul kecil banget. karena sekarang rasanya kita ada yang nggak bisa lagi kayak gitu. betul. Udah Kayak mulai mengulang fokus, nggak bisa iya, lagi gitu. fokus kerja Betul dengan banget. segala macam kesibukan yang ada gitu. Kan rasanya kayak kita untuk merasakan ambience Ramadan masa kecil rasanya agak Kurang banget. Iya, susah. Betul. Apalagi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu tuh sepi Corona ya, banget waktu tuh. corona tuh bener-bener kayak kita juga mau beli makanan di luar tuh takut banget. Iya, itu kerasa banget perbedaan situasi Ramadan waktu corona dengan masa kecil kita, atau Bener. bahkan aku berharap sih tahun ini lebih better. Iya, lebih better daripada Iya, iya. tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun kemarin aja nggak serame yang tahun-tahun dulu waktu Oh, kita oh. masa kecil itu. Yes. Padahal sekarang udah banyak kafe, udah banyak ini, cuman tetap waktu masa corona tuh masa-masa yang kayaknya vakum Iya, banget untuk iya. semua hal. Iya, benar banget. Dan kalau Kak Sheryl sendiri berharapnya di Ramadan kali ini gimana nih? Harapannya biar Oke. apa kayak gitu? Iya, kalau harapan aku sih kita lebih bisa memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri lagi yang Wih. pertama ya kan. Jangan ada Masya Allah. mokel-mokel lagi. Iya. No mokel-mokel ya. Terus juga kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa memotivasi orang lain juga. Karena banyak sekali kok konten-konten di masa Ramadan ini yang bisa lebih menyadarkan Iya. orang sekitar gitu. Tiba-tiba ada yang banyak konten-konten buat kita tobat, guys. Iya, Itu betul Ramadan tuh banget. banyak banget konten kayak gitu. Iya, benar-benar. Ramadan itu salah satu hal yang bisa merubah mindset kita juga supaya lebih aware lagi kalau kita ini hidup juga perlu beribadah. gitu loh. Jadi kita harus sesuai dengan tuntutan agama. Iya. Gitu. Tadi kan kita sempat ngomongin ngabuburit nih. Biasanya Kak Sheryl ngabuburitnya di mana kalau di Surabaya? Oke, kalau biasanya di Surabaya, ya tentunya di Cafe 27 dong. Bisa aja nih. Enggak, karena emang ambience dari kafenya sendiri nih luar biasa, nyaman, dan luas banget. Jadi kalau meskipun nih kita berame-rame gitu kan, itu kita nggak akan ngerasain kayak ngerasa kayak sempit ruangannya atau karena iya. emang ambience dari cafe ini tuh keren banget. Kalian bisa stuck aja di cafe27.id. Di sana kalian bisa dapat gambaran gimana sih Cafe 27 itu kayak gitu. Kak Sheryl, kan biasanya tuh Kak Sheryl tipe orang yang sahur atau nggak sahur? Power banget tuh nggak sahur. Kalau nggak salah sih bener-bener kayaknya besoknya harus tidur terus ya, lemes enggak sih. No activity. Aku pernah sih dulu waktu itu nggak sahur juga, tapi ya alhamdulillah puasanya sampai buka puasa. Tapi aku tipe yang sahurnya itu mepet-mepet. Oh, mepet-mepet. Oke. Karena kan karena kecapean kerja gitu kan, terus tiba-tiba aja udah mau imsak kurang 10 menit, 15 menit. Wah, itu benar-benar kalau kita udah prepare makanannya dari semalam, kita pesen gitu, terus kita tinggal panasin lagi kan no problem ya. Tapi Iya. kalau kita belum masak apa-apa, ya udah tinggal masak nasi Iya. aja udah selesai tuh, pokoknya buat ganjel perut gitu kan. Tapi itu benar-benar sih jangan ditiru ya guys ya, karena bakalan seharian tuh bakal lemes banget kalau Iya, cuma iya, makan iya. nasi. Bener, Tapi bener. itu tapi kebanyakan pasti dari kalian juga kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya makan sahurnya udah mepet banget, pasti makannya cuma nasi aja. Iya. Mau punya yang lain ya kayaknya susah banget. Iya, apalagi nih udah anak kos sahur mepet, udah lah pusing. Mie goreng? Mie goreng dah itu deh yang paling oke. Udah habis itu yang bahkan air putih pun kayak yang penting Udah keisi ganjel sahur. perut gitu Iya, ya. yang penting ganjel perut lah. Karena kalau nggak sahur ternyata bisa pingsan ya dengan aktivitas yang super padat. banget. Apalagi Kak Sheryl sebagai konten kreator dengan panggilan visit ke Iya, sana, betul kemari banget. Itu salah gitu satu kan. tantangan di bulan Ramadan di mana kita sebagai konten kreator harus tetap aktif dan Iya. lincah. Iya, betul. Untuk membuat konten kesana kesini, karena biasanya di bulan Ramadan tuh banyak banget konten mengenai acara-acara yang bernuansa agama. Oh, iya, Kayak betul. gitu kontennya. Terus juga kebanyakan juga kalau bulan Ramadan tuh suasana dari konten itu juga berpengaruh gitu. Iya. Karena kan biasanya kalau hari-hari biasa kontennya juga makan-makan atau apa. Kalau Heeh. paling nggak kalau Ramadan isi dari FYP TikTok pasti juga menu-menu Ramadan. Iya. Iya kan Iya, pasti. iya, Apa betul. aja di FYP TikTok itu udah isinya teman-teman konten kreator itu pasti bikinnya tentang seputar Ramadan. Iya, harus menyesuaikan tren Iya, juga betul. ya, gitu. Kalau tips dari Kak Sheryl nih, biar moodnya tetap terjaga sama puasa, biar tetap happy, harus biar positive vibes gitu, gimana Oke. nih? Iya, yang pertama kita juga harus
cukup istirahat. Karena apa? Kalau cewek itu kurang istirahat, itu pasti bawaannya emosi banget, iya kan guys. Jadi kita kalau cewek tuh gampang emosian, gampang juga tersinggung. Jadi, tolong dimengerti ya. Iya, sebagai kaum cowok tolong dimengerti ya. Jadi kalau misalnya kita itu kurang tidur, kurang istirahat, pasti mood kita seharian juga pasti rusak gitu kan. Terus pola makan kita, misalnya nih kalau kalian buka puasa, makanan juga secukupnya aja gitu kan. Kita juga imbangi nanti mungkin setelah 2 jam, 3 jam makan lagi. Janganlah kita sekali makan porsinya banyak gitu kan, dan makan makanan yang bersoda atau apa itu juga jangan. Karena bisa aja nanti merusak, bukan merusak, mempengaruhi pencernaan kita atau gimana gitu kan. Jadi kita hindari aja, kita makan makanan yang sehat-sehat aja supaya mood kita seharian juga tetap terjaga. Jangan lupa minum vitamin juga supaya kalian gak gampang lemes dan gak gampang berubah moodnya, jadi tetap stabil gitu. Jadi kesimpulan dari Kak Sheryl tuh harus sleep well, eat well, move well. Betul banget tuh, keren. Harus tidur cukup ya, makan yang baik, terus juga harus bergerak ya, jangan rebahan mulu. Jangan rebahan mulu. Kita ya bener, kalau rebahan mulu tuh tingkat produktivitas kita tuh cuma itu aja. Pasti kita cuma HP-an aja. Sedangkan ketika kita rebahan, banyak anak muda dan banyak orang lain tuh lebih memanfaatkan waktu mereka lebih bijak lagi di luar sana untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Iya, benar. Coba mulai kalian sekarang, mulai dari Ramadan ini nanti, mulai banyakin konten-konten yang bermanfaat dan kalian posting aja. Jangan kalian bikin konten yang jangan kalian diem-diem aja. Coba kalian bikin konten yang menarik, yang kiranya bisa memotivasi orang lain. Itu pasti nanti akan menghasilkan kok buat kalian. Iya. Yang penting tuh hashtag mulai aja dulu gitu. Iya, betul banget. Niat ya yang pertama. Iya, niat plus action nih. Betul harus sambil running gitu. Iya, betul. Kalau menu andalan nih, biasanya apa? Favorit waktu sahur, favorit waktu buka, itu apa biasa? Oke, kalau buka tentunya aku sukanya makanan dan minuman yang manis-manis. Tapi cenderung ya, entah kenapa kalau aku lagi bulan puasa mau makan makanan yang agak asin tuh kayak malah nggak ini ke akunya. Nggak nafsu ya? Iya, karena kan sehari udah rasanya haus banget, jadi pengennya yang manis-manis. Tapi ingat, kalau kebanyakan manis-manis nanti hati-hati guys, diabetes guys, bahaya ya. Terus juga loh Kak, kalau kita sahur jangan sampai minum manis-manis. Karena apa? Gampang kita bikin haus. Jadi kalau aku sendiri kalau waktu sahur menghindari minuman yang manis-manis. Misal ada yang bikin teh hangat, gitu, kurangilah gulanya supaya tetap kita seharian nggak lemes, karena gula itu kan bikin kita lemas. Iya. Gitu. Itu trik dari tips dari Kak Sheryl soal menu-menu sahur dan menu-menu buka gitu. Betul. Kalau Kak Sheryl sendiri ada ketakutan tertentu nggak di bulan Ramadan ini, kayak takut ada apa atau worry nanti bakal ada sesuatu gitu? Iya, kalau khawatir sih palingan cuman khawatir tiba-tiba sakit aja ya. Jadi tiba-tiba kecapean karena full dengan job dan full dengan aktivitas, biasanya bikin kita gampang drop, atau mungkin gampang juga kita tiba-tiba moodnya naik turun itu tadi kan. Jadi terganggu juga ke kerjaan, itu aja sih. Cuman selebihnya bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, jadi kita nikmatin dan kita harus semangat juga untuk terus untuk melakukan banyak aktivitas tanpa mengurangi rasa dan esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Itu sih guys. Kadang kan banyak banget ya para anak-anak muda, mungkin dari 27 Society ini yang kadang Ramadan lemas gitu. Enggak usah 27 Society, ya aku termasuk 27 Society sih. Kadang juga mungkin ya Allah ini Ramadan kelihatannya rebahan terus, enak deh gitu. Itu lebih baik dihindari ya, dihindari banget deh. Better kalian cari aktivitas yang seru gitu kan, bareng teman-teman, bareng sahabat. Coba deh kalian bikin sesuatu yang unik, nanti lama-lama juga pasti menghasilkan sesuatu. Nih editor bisa ngasih petunjuk ya, siapa tahu ada kegiatan aktivitas rekomendasi untuk bulan Ramadan. Gitu. Itu bisa jadi opsi kalian untuk produktif di bulan Ramadan. Betul banget juga. Kak Sheryl sendiri selain buka aktivitas visit gitu, kalau malam hari biasanya ngapain nih Kak? Kalau malam hari karena hidup sebagai content creator, jadi malam hari biasanya aku editing. Ya itulah kerja nomor 1 guys. Iya betul banget, karena terkadang nih kalau kita udah visit besok udah pasti harus setor draft, dan itu kita harus
deadline banget gitu kan, malam kita harus face over, kemudian biasanya kita suruh tim untuk sesuaiin ininya, editingnya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, wah itu Kak Sheryl produktif banget sih guys. Ini bisa dicontoh. Kak Sheryl nih pasti di episode 1 kelihatannya kita belum spill Instagram Kak Sheryl. Dan siapa tahu ada yang mau stalking gitu kan, mau follow-follow, mau boleh DM. banget. Dan satu lagi ya guys, kalau kalian biasanya tuh aku sebel banget nih sama teman-teman, kadang ada yang kenal aku, cuma mereka nggak berani nyapa dong. Oh gitu. Karena takut kan aku tuh judes banget, padahal aku nggak sama sekali. Tapi kita kadang-kadang cewek juga dianggap judes. Iya. Padahal kita cuma diem ya. Padahal kita cuma diem aja. Kadang kita diem dikira judes. Kadang diam tuh juga karena sosial energinya habis guys. Iya guys, karena udah keliling kemana-mana. Jadi mungkin kalau aku ketemu sama teman-teman followers aku, teman-teman aku yang di Instagram, tuh aku seneng banget, malah excited banget kalau mereka say hi gitu. say hi ke aku, interaksi ke aku, tuh aku seneng banget mereka ngajak obrol aku. Bahkan banyak juga orang yang baru ketemu aku, terus mereka udah ketemu sama aku kayak kakak nih ya. Jadinya aku ramah banget kan. Iya, jujur aku juga awalnya mikir kayak aku kan stalking Kak Sheryl di Instagram kayak oh my god she's very pretty gitu kan. Dan aku juga agak takut gitu kayak kayaknya nih orangnya susah nggak ya diajak ngobrol gitu kan. Aku juga deg-degan ya. Wah ternyata guys dia super ramah banget, humble parah. Jadi kalian mungkin yang di sini ragu gitu sama Kak Sheryl, no. Kalian stalk aja Instagramnya, apa kan namanya? Instagramnya Sheryl Arta, Sheryl Arta, jangan Sherly Arta ya. Ya namanya Kak Sheryl guys. Dari tadi aku tuh salah mulu tahu kayak oh my god gitu. Oke Kak, selanjutnya nih. Biasanya Kak Sheryl makan gorengan nggak? Oh makan sih, makan. Masa nggak makan? Cuma kayaknya generasi 20-an nih makan semua gorengan. Masa kayak gorengan tuh hal ternikmat walaupun ya banyak dosa di antara gorengan-gorengan itu gitu kan. Banyak minyaknya, banyak hal yang bikin kita ini cepet lapar lagi. Yes gitu, tapi it's okay, yang penting ya nggak setiap hari juga guys betul. Gitu. Karena gorengan tuh sebagai takjil yang pertama kali enak disantap. Iya, itu kayak aku mau ngomong kayak kelihatannya itu opsi terbaik gak sih? Iya betul banget. Kayaknya buka puasa banyak banget pedagang gorengan yang melonjak pekerjaannya menjadi banyak tiba-tiba di bulan puasa ya. Iya tuh mereka jualan gorengan, ada yang bakwan, ada yang tempe. Itu enak banget tuh beneran. Meskipun jajanannya tuh kayak jajanan masa dulu, tapi ya bener-bener itu nggak bisa ngilangin taste-nya gitu di warga lokal. Yes, I think di Cafe 27 juga bakal ready sih gorengan-gorengan asik gitu. Iya. So guys, kali ini aku juga bakal ngasih sesuatu nih, menu baru, bukan menu baru sih, ini menu yang selalu ada ya di Cafe 27 gitu. Jadi ada 2 menu andalan mereka juga, ada sop buntut dan sop iga nih. Buat kalian yang mungkin suka persop-sopan gitu, makanan hangat ketika mau buka puasa, itu bisa di Cafe 27 aja Cafe 27. Langsung aja ke sini deh, karena di sini beneran kalau kata aku family able dan juga friendly able banget di sini kalau kalian ajak teman-teman kalian di sini. Iya. Mungkin nanti kalau kalian pengen lihat, jangan lupa tadi aku udah bilang kan, cek aja di Instagramnya cafe27.id. Cek aja langsung, banyak sekali menu-menu yang mereka sediakan di bulan Ramadan dan wajib kalian coba. Yes. Oke Kak Sheryl, gimana nih? Apakah sudah siap menyambut bulan Ramadan? Wah, siap banget sih, karena aku excited banget. Gimana persiapan Kak Sheryl as a content creator dalam menyambut Lebaran gitu? Kalau Lebaran sih Ramadan dulu guys, Ramadan dulu. Ada kenapa tiba-tiba mau terima angpau aja? Iya, sorry, Ramadan dulu satu-satu ya. Ada persiapan khusus nggak biasanya untuk menyambut Ramadan? Gitu? Persiapan khusus yang pertama sih kita harus kuat ini dulu ya. Kan bentar lagi soalnya kita menahan dada di tengah-tengah emosi di tengah-tengah kita ngejalanin job. Apalagi kalau jobnya luar kota dan itu kayaknya perlu tenaga dan waktu juga gitu kan. Yang aku siapin sih itu tadi ya, persiapan untuk mengubah pola dari aku bikin konten biasanya. Kalau biasanya aku kontennya kalau review makanan gimana tuh? Paling nggak reviewnya waktu berbuka puasa gitu kan. Iya. Jadi harus dirubah lagi nih. Karena pernah tuh Kak, aku waktu dapat konten dapat endorse makanan nih, tapi harus dipostingnya siang-siang. Nah, gimana tuh? Ngeditnya pagi, dipostingnya siang. Nahan banget tuh ya, sambil ngedit sambil menahan. Betul banget. Jadi adalah
persiapan-persiapan yang perlu diperhatikan, ya salah satunya dalam membuat konten itu tadi jadwalnya tuh harus dirubah dari yang semula mungkin pagi jadi malam. Oh iya jadi sih. menuju Bener. sahur. Iya. Untuk konten. Benar. Biasanya masih banyak ya callingan F&B, pasti malah tambah banyak iya, ya. Iya betul, malah tambah banyak banget. Dan biasanya aku itu juga apa ya, sampai kewalahan gitu kan kalau makanan itu kan kadang kita sendiri perut kan udah kenyang, kita harus review lagi kayak gitu. Iya. Kalau momen yang ditunggu-tunggu waktu lebaran, lebaran lagi apa sih? Kok kenapa ya aku pengen lebaran ya? Ramadan udah nggak sabar nih. Iya. Aduh, Ramadan dulu deh. Apa sih yang momen-momen yang paling ditunggu gitu? Momen-momen yang ditunggu saat lebaran gitu. Ramadan. Oh ya, astagfirullahaladzim. Jadi ikutan Ini semua. lebaran tuh guys. Kalau Ramadan momen yang ditunggu tuh sensasinya kalau kita buka bersama bareng orang-orang tersayang tuh, ya kan? Kita suka banget kalau aku nih kalau waktu lebaran tuh suka ajakin teman-teman aku untuk cobain kafe-kafe gitu kan yang nuansanya bisa bikin pertemanan kita makin kuat gitu kan, makin hal yang sebelumnya belum pernah kita lakuin bareng-bareng, kayaknya kalau di suatu tempat yang mendukung banget sensasinya tuh bakalan bikin kita lebih deket lagi sama teman-teman kita. Bener sih, bukber, momen bukber tuh momen dimana yang waktu Ramadan tuh hype-nya, wah yang awalnya anak-anak nggak mau cabut keluar, momen bukber tuh momen dimana semua itu bakal penuh hunting cafe tuh setiap hari nyari cafe mana yang bisa dibuat bikin bukber gitu kan, itu pasti betul. Dan itu ada bakal penuh dan reservasi semua. Iya, benar banget. Kali ini ada menu baru. Ada apa nih? Wow. Oh my god, aromanya beneran tercium. Kalian nggak bisa nyium, tapi aku bisa. Aromanya super sedap. Super ini banget, kaldunya tuh kerasa banget kayaknya. Wow, apa nih? Kelihatan punya aku sop buntut ya? Iya nih, punya kamu apa? Aku sop iga. Wow, tuh lihat Ini mah bisa satu porsi. Bisa makan rame-rame. Iya, segini nih bisa 2-3 orang lah. Lihat tuh Kak, lemaknya. Wow. Punya aku yang doyan lemak kayaknya. Enak banget. Kalau Kakak itu ini, full daging. Iya, banyak dagingnya soalnya aku kan sop buntut ya. Oh, di sini ada wortel, ada kentang juga. Dan ini full kaldu loh ini Kak. Tuh. Pasti. Oh, ini juga ada ondiment tambahan. Ada sambal, jeruk sama kecap. Wah, pasti nikmat banget nih. Ini ini bayangin buka puasa sambil menu sop buntut sop iga dengan harga yang affordable di Cafe 27 rasanya kayak bener kayak worth it banget. Yuk kita coba aja yuk. Aku mau nambahin ini deh. Tapi aku mau nyoba yang original taste-nya kayak gimana. Oke. Wow. Ini juga apa namanya? Sayurannya fresh banget. Dia disajikannya hangat banget karena ini tuh oh iya benar, ini fresh sih. Kan bener kayak. Dan ini masih panas banget karena di sini nanti kalian akan dihidangkan dengan pelayannya masih dinyalain apinya langsung di hadapan kalian, jadi otomatis masih panas dan lihat asap-asapnya masih kelihatan. Kan lagi-lagi makanan dari Cafe 27 ini kalau soal iga atau buntut tuh langsung lepas, ya kan? Iya, kita nggak perlu effort besar-besar buat ini lepasin juicy daging dari tulang. Kelihatannya. Mari kita coba rasanya kayak gimana. Oke. Tuh kan. Yummy ya? Wah. Gimana? 1 sampai 10 kira-kira? 100 sih ya? Wah, ini 10 out of 10 sih. Sumpah ini guys, buntutnya gimana iga kamu? Wah, kalau aku ini suka banget sih. Itu nikmat banget rasanya tuh, nggak ada yang kayak apa ya Kak ya, rasa-rasa daging, bau-bau daging tuh nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak pure, ini tuh juicy banget dagingnya, tapi nggak alot sama sekali ya. Bener. Coba aku tes sayurnya apakah sudah matang, empuk atau enggak. Mari kita coba. Sumpah ini enak banget sih. Ini aku nggak peres guys, beneran, aku nggak bohong. Iya kan? Wah, kayaknya sih aku bakalan rekomendasiin banget ke teman-teman aku buat
order menu ini Berarti ajak keluarga betul. di sini. Nah, Itu pilihan yang tepat sih. Buka puasa bareng keluarga. Aku bakal Ngobrol-ngobrol asik. rekomendasiin beneran. Ini yang aku rasa ini tuh selain bisa dinikmatin bareng-bareng, juga ini tuh lengkap banget gitu loh Kak. Mulai dari sayuran, dagingnya, kondimennya tuh wow. Yes. Oke. Kalian bisa ajak 2-3 orang. Segini nih, karena ini lumayan banyak sih guys. Terjamin. Dan itu hangat banget gitu loh. Maksudnya kita makan waktu kita udah buka puasa itu benar perut kita kayaknya nyaman banget nerimanya tuh kayak langsung menghangatkan diri dari segala macam cobaan ketika siang hari. Terus malam hari kalian langsung kayak ini langsung calming gitu. Betul. Segala emosi kalian di siang hari udah kayak iya fine. betul banget. Obat dari segala macam emosi adalah makan. Duh, aku mau cobain kuahnya. Kamu suka sayur nggak? Suka. Aku nggak begitu suka sayur. Hahaha. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bisa bagi sharing sama temanku. Tuh Kak, kaldunya Kakak bisa lihat. Tuh, minyak Oh, kaldu. itu lebih banyak lemaknya ya kalau bener. pakai iga. Gurih banget. Wah, gurih banget. Demi Wow. apa ini kaldunya? Bukan yang penuh MSG gitu loh Kak, bener-bener dari ininya, dari Rempah-rempah asli. Iya, benar. Wow. Kalian nggak usah bingung-bingung. Kalau mau ada acara bukber sama teman-teman kuliah, teman Langsung SMA, aja deh ke sini. atau ibu-ibu, ajak ibu-ibu kalian buat makan. Buka puasa di sini. Dan ini kayaknya anak muda, biasanya kan banyak mereka suka yang makanan yang fast food gitu ya. Kayaknya kalian harus banget deh cobain makanan yang lokal ini karena emang enak banget. Oke banget. Oke guys, itu tadi adalah makanan dari Cafe 27. Menunya ada sop iga dan sop buntut. Rasanya super gurih dan sedap banget buat buka puasa kalian. Prof banget. Yes. Bye, thank you. See you in another episode.